Assalamualaikum sahabat sahur sepuh, di video kali ini admin akan membahas suatu cerita karomah dari para ulama yang ada di Nusantara. Para waliullah diberkahi karomah. Karomah, atau keramat, dalam bahasa Arab, berarti kemuliaan atau kehormatan. Karomah adalah hal atau kejadian yang luar biasa di luar akal dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Banyak kisah karomah kiai dan ulama Nusantara yang disaksikan oleh umat. Namun, sebelum admin melanjutkan isi videonya, ada baiknya tekan tombol like, subscribe, juga jangan lupa komentar positif agar admin tambah semangat membahas sebuah cerita misteri, legenda, cerita tokoh negarawan ataupun agamawan yang ada di sekitar kita. Salah satu ulama kebanggaan Indonesia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menjadi ulama rujukan di Makkah dan menjadi imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi di Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan wafat di Makkah pada tahun 1314 Hijriah atau 1897. Makamnya terletak bersebelahan dengan makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, di Malang. Syekh Nawawi Al-Bantani juga seorang cendekiawan muslim yang mumpuni. Beliau mengarang sejumlah kitab yang hingga kini banyak dikaji di berbagai pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Di sisi lain, Syekh Nawawi juga seorang pengajar. Dua muridnya yang kelak membesarkan Islam di Indonesia adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bagi umat Islam, Syekh Nawawi bukan sekadar ulama atau kiai. Beliau adalah seorang waliullah atau wali Allah. Lazimnya wali, Syekh Nawawi juga diberkahi karomah. Beberapa di antaranya bahkan langsung disaksikan oleh orang Arab. Salah satunya yakni mendatangkan hujan. Padahal, Makkah adalah wilayah gurun dengan curah hujan yang amat minim. Lebih fenomenal lagi, hujan itu terjadi pada musim kemarau. Kisah Syekh Nawawi Al-Bantani mendatangkan hujan diceritakan oleh Khatib Syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jawa Barat, Kiai Haji Ade Fatahillah, Syahdan. Makkah sedang mengalami musim kemarau. Masyarakat beserta ulama setempat berdoa memohon hujan. Namun, hujan tak jua kunjung turun. Sementara, masyarakat sudah mengalami krisis air bersih. Kemarau panjang juga memunculkan potensi bencana lainnya, krisis pangan dan kelaparan. Akhirnya, Raja memanggil ulama asal Jawa, Syekh Nawawi Al-Bantani untuk berdoa. Semula, banyak yang heran dan bahkan sangsi atas kealiman Syekh Nawawi. Pasalnya, Syekh Nawawi bukan orang Arab. Selain itu, Syekh Nawawi juga berdoa di depan Ka'bah dengan bahasa Jawa, sebuah bahasa yang tidak mereka kenal. Syekh Nawawi lalu berdoa di depan Ka'bah, tidak dengan bahasa Arab fasihat tetapi dengan bahasa Jawa. Tidak lama, sehari dua hari turunlah hujan. Itulah namanya karomah. Dari situlah para ulama tanah Arab sangat takjub dan mulai mengakui kalaulah Syekh Nawawi bukanlah ulama sembarangan. Ada sebuah kisah yang disarikan dalam cerita lisan yang berkembang di komunitas pesantren. Suatu ketika, Syekh Nawawi Al-Bantani sedang menulis syarah kitab Hidayah Al-Bidayah karya Imam Al-Ghazali. Tiba-tiba lampu yang meneranginya padam sebab minyak lampu itu habis. Ketika itu beliau sedang naik unta dan tidak membawa persediaan minyak untuk lampu itu. Syekh Nawawi memang sosok ulama yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Beliau selalu mengisinya dengan sesuatu yang berguna. Di punggung unta saja, beliau masih sempat menulis sebuah kitab. Atas kendala yang dialami ketika menulis kitab itu, maka Syekh Nawawi berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, bila kitab ini dianggap penting dan bermanfaat untuk kaum muslimin, semoga Allah memberikan sinar." Hal ini beliau panjatkan supaya bisa meneruskan menulis kitab ini. Tiba-tiba keluarlah api dari jari jempol beliau sehingga menerangi sekitarnya. Dengan cahaya api yang berasal dari jari jempolnya itu, maka Syekh Nawawi akhirnya bisa meneruskan menulis kitab syarah itu. Salah satu keramat yang dimiliki cucu Sunan Gunung Jati ini sangat masyhur. Karena keramatnya yang sangat luar biasa, bahkan karena keramat yang dimiliki Syekh Nawawi Al-Bantani ini, Raja Arab Saudi pun tidak berani untuk mengusiknya.
Keramat Syekh Nawawi Al-Bantani ini didapati ketika beliau sudah meninggal dunia. Beliau yang pernah menjadi imam Masjid Al-Haram, dimakamkan di tempat pemakaman Al-Mala Makkah. Sebagaimana kebijakan pemerintah Raja Arab Saudi, pada setiap tahunnya makam yang ada di sana akan dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain. Namun satu keanehan terjadi pada makam Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika makamnya dibongkar para petugas melongo dibuatnya. Jasad Syekh Nawawi Al-Bantani ternyata masih utuh tanpa kurang satu apapun saat dibongkar kuburannya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda pembusukan pada jasadnya. Bahkan kain kafan penutup Syekh Nawawi Al-Bantani tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Mendapati kejadian aneh ini, kemudian para petugas melaporkannya hingga ke pemerintah kerajaan Raja Arab Saudi. Raja Saudi pun kaget mendapatkan laporan itu. Ia pun memerintahkan untuk tidak mengganggu makam Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Oleh pemerintahan Raja Arab Saudi, jasad Syekh Nawawi Al-Bantani dikuburkan kembali dan hingga sekarang makam beliau tetap berada di Al-Mala Mekah. Nah, itulah salah satu dari sekian banyaknya karomah Syekh Nawawi Al-Bantani yang dijuluki Bapak Kitab Kuning Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Cukup sekian dulu video dari admin, sampai jumpa di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.